Besar teman-teman sudah mendapat bocoran kapan seleksi ini akan diadakan. Bocornya baru satu hal, yaitu terkait dengan seleksi untuk CPNS dan P3K non guru. Sebenarnya seleksi P3K non guru itu juga jadwalnya relatif sama, karena kami sudah mencoba memetakan jadwal nanti pada saat sampai dengan kapan yang bersangkutan akan melakukan penetapan NIP-nya. Arahan Pak Kepala kepada kami dan Pak Deputi Mutasi sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak boleh lebih dari atau tidak boleh melewati tahun anggaran. Karena kalau melewati tahun anggaran nanti tentu saja akan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Termasuk juga terkait dengan pertanggungjawaban dari sisi keuangan negaranya maupun di sisi teman-teman di instansi daerah terkait keuangan APBD-nya. Jadi dari Desember kemudian kami harus menarik mundur waktu pelaksanaan, maka direncanakan pengumuman dan pendaftaran itu akan diumumkan besok tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Pengumumannya sendiri sebetulnya kalau menurut peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk 14 hari. Jadi nanti pengumumannya sendiri akan disampaikan pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 13 apa 14 ya? 14 kalau saya nggak salah. 14 Juli 2021. Sementara pendaftarannya begitu kita mengumumkan tanggal 30 Juni besok, maka sekaligus bisa dibuka pendaftaran. Nah, pendaftaran ini menurut PP, menurut peraturan perundang-undangan, itu harus dibuka sekurang-kurangnya 3 minggu kalender. Jadi nanti pendaftaran dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Kemudian setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti instansi akan melakukan verifikasi, seleksi administrasi, yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021. Dari hasil seleksi tadi, kemudian dilakukan masa sanggah. Masa sanggah diberikan 3 hari, dari tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus. Dan kemudian instansi ataupun kalau sanggahan itu disampaikan kepada Badan Pegawai Negara, maka instansi dan BKN wajib menjawab sanggah itu selama 7 hari sejak batas akhir waktu sanggah. Dan kemudian dilakukan pengumuman pasca sanggah yaitu tanggal 9 Agustus. Nah, inilah hasil pengumuman sanggah ini adalah hasil akhir siapa saja yang kemudian bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar bagi calon pegawai negeri sipil. Yang direncanakan pelaksanaan seleksinya sendiri nanti akan tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021. Nah, dapat juga kami informasikan kepada teman-teman wartawan dan media bahwa pengumuman pendaftaran tadi itu juga tidak hanya berlaku untuk calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai P3K non guru, tetapi juga berlaku untuk calon pegawai P3K guru. Jadi pendaftaran akan dilakukan secara serentak untuk 3 jenis kualifikasi peserta, baik itu CPNS, calon aparatur sipil negara CP3K guru maupun CP3K non guru. Pendaftarannya dilakukan sama. Jadi pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021. Jadi tidak ada pembedaan pendaftaran antara dari 3 jenis tadi. Sementara yang membedakan nanti itu adalah dari sisi seleksi. Jadi seleksinya itu verifikasi administrasi itu berbeda, karena verifikasi administrasi itu akan dilakukan khusus untuk P3K guru
itu akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud, karena nanti akan dicocokkan dengan data yang ada tercatat di dalam data Dapodik. Sementara pelaksanaan seleksinya nanti itu akan dilaksanakan oleh teman-teman melalui sistem CAT-nya UNBK. Jadi pelaksanaannya sendiri akan dilakukan secara 3 tahap, yaitu nanti tahap pertama itu di sekitar bulan Agustus, tahap kedua di sekitar bulan September atau Oktober, kemudian di tahap ketiga di bulan Desember. Itu yang yang nanti akan pelaksanaan seleksinya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah di bulan Agustus, yang kedua itu di bulan Oktober, dan yang ketiga itu ada di bulan Desember. Jadi mekanismenya adalah bagi mereka yang di tahap pertama, yang mereka lulus seleksi tahap pertama misalnya, maka mereka tidak perlu lagi ikut ke seleksi di tahap kedua. Tahap pertama itu yang boleh mendaftar itu hanya adalah guru honorer yang tercatat di dalam database THK 2 BKN dan tercatat di dalam database Dapodik. Nah, kalau mereka tidak lulus, maka mereka bisa mengikuti seleksi tahap kedua. Kalau seleksi tahap kedua juga belum lulus, mereka bisa mengikuti seleksi tahap ketiga. Nah, seleksi tahap kedua nanti akan dicampur dengan ada tambahan peserta lain, yaitu yang PPG. Jadi peserta PPG yang sudah memiliki sertifikasi, mereka baru bisa mendaftar mengikuti seleksi nanti di tahap kedua. Dan di tahap termasuk yang guru swasta. Jadi ini yang skemanya. Jadi di tahap pertama itu adalah kompetisi mereka itu sesama dengan guru honorer. Jadi tidak ada kompetisi dengan guru di luar guru honorer yang di tahap pertama. Nah, sementara kalau pelaksanaan CPNS dan khususnya CPNS, pelaksanaan seleksi SKD-nya sendiri direncanakan tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Dan pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Demikian juga nanti setelah pelaksanaan SKD, kemudian kami meminta para peserta untuk melakukan registrasi kembali, karena bisa saja karena kita masih di dalam kondisi pandemi, maka bisa saja nanti pergerakan orang itu akan diminimalisir, sehingga bisa saja yang tadinya ada titik lokasi di wilayahnya, kemudian akan dibatasi pergerakannya, sehingga yang bersangkutan perlu memilih kembali titik lokasinya sesuai dengan titik lokasi domisili terdekat yang bersangkutan. Jadi mereka wajib untuk melakukan registrasi ulang dan kemudian memilih kembali titik lokasi ujian yang dekat dengan mereka. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, maka mereka kemudian melaksanakan SKB yang kami rencanakan tanggal 8 sampai 29 November, dan penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB itu tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2021. Sementara pengumuman kelulusan itu akan direncanakan tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Kemudian selanjutnya ada masa sanggah. Masa sanggah ini kembali, tadi saya sampaikan ada sanggahan, 2 kali sanggahan. Sanggahan pertama adalah verifikasi administrasi, dan sanggahan kedua adalah pada saat penentuan kelulusan akhir. Nah, masa sanggah yang kedua itu adalah tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Dan instansi kemudian menjawab sanggahan tadi dari seluruh peserta tanggal 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Nah, baru pengumuman final setelah pasca sanggah itu dilakukan tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, pengisian bagi mereka yang lulus seleksi, pengisian daftar riwayat hidup melalui sistem, tentu saja semua proses dilakukan melalui sistem. Kami tidak lagi menerima berkas, akan dilakukan melalui sistem aplikasi. Dan itu akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Dan usul penetapan nomor induk pegawai untuk CPNS dan nomor induk P3K itu akan ditetapkan tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Di sistem back office-nya SSCASN saat ini telah siap untuk menerima pendaftaran secara online seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Dan kesiapan tersebut
Bapak Kepala BKN telah menandatangani surat nomor 5587 B Street KS 0401 SDK 2021 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai P3K non guru tahun 2021. Khusus untuk yang P3K guru nanti akan ada surat terpisah karena proses verifikasinya akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud Ristek. Jadi nanti surat dan termasuk pengaturan jadwal teknis pelaksanaan seleksi untuk yang melalui CAT UNBK-nya, nanti jadwalnya akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud Ristek. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada teman-teman wartawan terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharmen. Jadi teka-teki